Seberapa penting IQ untuk pemain sepak bola? Lebih dari sekedar IQ dan EQ. Kecerdasan dalam arti yang terstratifikasi atau stratified. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo, spesial edisi sepak bola. Dan kembali lagi kita bahas tentang sepak bola meskipun tidak terhubung secara langsung. Ini berawal dari beberapa waktu kemarin saya mendengarkan podcast Spotify Indonesia, ada eksklusif tanya jawab dengan Coach Justin atau Koci. Dan ada pertanyaan menarik dari netizen, yaitu yang pertama, sebenarnya banyak pertanyaannya ya, tapi ini saya ambil yang menarik saja, yaitu pertanyaan seberapa penting atau apakah penting IQ untuk pemain sepak bola. Dan dari obrolan tersebut atau jawaban dari Koci atau Coach Justin, beliau menyatakan bahwa ini sangat penting. Dan saya sepakat dengan beliau meskipun dalam penjelasannya juga beliau, Koci, menambahkan tentang EQ atau emotional quotient ya. Jadi IQ itu intellectual quotient, yang satunya berorientasi pada kemampuan kognitif, yang satunya berorientasi pada kemampuan emosional. Dan itu penting ya, semuanya itu penting, dan bahkan bisa lebih dari sekedar IQ dan EQ. Jadi lebih dari sekedar kecerdasan emosi dan lebih dari sekedar kecerdasan intelektual atau kognitif. Kenapa? Karena pemain sepak bola ini seperti yang dijelaskan juga oleh Koci bahwa ini bukan permainan seperti bermain layang-layang. Artinya 1 lawan 1, tapi ini adalah bermain 11 lawan 11. Jadi dibutuhkan fight untuk menghadapi lawan yang bisa jadi pada suatu saat kita berduel 1 lawan 1, tapi di sisi yang lain kita tetap aware atau menyadari bahwa mereka itu bukan cuma 1 orang, tapi mereka bersebelas. Dan di lain pihak kita juga punya teman 11 orang juga, yang kita harus juga aware untuk mengetahui, ya minimal kalau secara kasat mata kita mengetahui posisi mereka, mengetahui apakah mereka bisa dioper, apakah mengetahui bahwa mereka pada posisi yang tepat dan menguntungkan untuk melakukan penyerangan atau bahkan untuk membuat gol. Itu juga perlu kemampuan dalam mempertimbangkan berbagai aspek di atas lapangan. Dan artinya bermain bola itu tidak hanya sekedar adu kekuatan 1 lawan 1 seperti bermain layangan tadi ya. Tetapi ini harus menyadari bahwa kita bersebelas, kita harus mengelola kekompakan tim, komunikasi, dan seterusnya. Tapi juga melawan 11 yang head to head atau ketika duel kita bisa 1 lawan 1, tapi pada akhirnya kita tetap menyadari bahwa mereka bersebelas gitu ya, lawan kita 11 orang. Dan itu dibutuhkan sebuah kemampuan yang komplit sebenarnya, bahkan bisa melebihi IQ dan EQ. Apa kemampuan yang lain? Ya termasuk kemampuan body kinestetik ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kecerdasan, kita bisa saja berbicara tentang kecerdasan dalam arti yang terstratifikasi atau stratified ya. Jadi kecerdasan seseorang disusun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi vertikal sifatnya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang IQ-nya 110 dan kemudian ada orang yang IQ-nya 80, mungkin secara kasat mata kita bisa menyimpulkan bahwa yang 110 dalam hal ini ya, dalam pengukuran yang model seperti ini, itu akan lebih baik daripada yang 80. Nah, itu secara kasat mata. Itu dari situ. Tapi kita bisa juga berbicara tentang kecerdasan itu dengan frame yang horizontal atau differentiate. Jadi bukan stratified, tapi differentiate. Ini seperti konsep-konsep kecerdasan yang digagas oleh atau dikonsepkan oleh Howard Gardner ya, dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, bahwa orang itu bukan dirankingkan dari atas ke bawah, tapi dibedakan ke samping. Sehingga kita tidak akan mengatakan bahwa satu orang lebih pintar dari orang yang lain, tapi seseorang itu bisa punya kepintaran yang berbeda dari orang lain. Misalnya ada yang pintar matematik, tapi di orang lain mungkin lebih unggul dalam hal musik. Ada yang
kuat dalam hal intrapersonal, ketika berdialog dengan dirinya sendiri, ada juga yang kuat di interpersonal atau ketika berdialog dengan orang lain, ada yang secara natur atau, kecerdasan dalam hal berkaitan dengan alam dan seterusnya. Dengan demikian ketika kita menggunakan pendekatan yang kedua ini, setiap orang itu sebenarnya cerdas, hanya saja memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, ketika kita implementasikan konsep baik itu kecerdasan yang sifatnya stratified maupun yang differentiate ini pada sepak bola, maka kemampuan yang komplit itu akan semakin bagus. Kalau kita mau pakai yang model stratified berarti ya semakin tinggi IQ, semakin tinggi EQ, semakin tinggi SQ, itu pasti akan punya kemampuan yang lebih baik. Ya, itu gampangannya seperti itu. Tapi ketika kita pakai yang model kedua, yang sifatnya differentiate, maka kecerdasan apa yang sebenarnya dibutuhkan? Ya, selain kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, juga kita butuh kecerdasan bodily kinesthetic, kecerdasan mungkin bisa jadi interpersonal ya. Jadi kemampuan berkomunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun nonverbal ya, antar anggota tim atau antar pemain itu juga butuh kepekaan antara satu dengan yang lain. Belum lagi kecerdasan visual spasial yang mengetahui posisi pemain, di mana posisi pemain sehubungan atau berkaitan dengan posisi lawan. Apakah memungkinkan untuk dilakukan operan? Apakah ketika ada pemain yang meminta untuk diberikan operan, itu memungkinkan untuk melakukan operan seperti itu? Nah, itu juga dibutuhkan kecerdasan visual spasial. Bodily kinesthetic, soal keseimbangan tubuh. Ya, bagaimana cara biar jatuh secara mungkin barangkali tidak membahayakan, atau mungkin barangkali saja beberapa pemain juga sangat pintar melakukan diving di kotak penalti, ternyata juga mempunyai kemampuan bodily kinesthetic yang bagus gitu ya. Artinya dengan senggolan sedikit tapi dia bisa menciptakan model jatuh yang seolah-olah itu adalah satu kontak fisik yang fault ya, yang artinya yang keras gitu ya. Nah, itu yang perlu juga diasah atau dikembangkan dari para pemain ini. Jadi itu lebih dari sekedar ngomongin soal IQ atau EQ ya. Jadi ada banyak sebenarnya yang perlu diasah. Hanya saja pelatih atau mungkin federasi atau mungkin pengelola tim itu harus mengetahui kecerdasan apa saja yang dibutuhkan di atas lapangan. Gitu ya. Karena pemain itu butuh berkomunikasi, butuh mengetahui space, kemampuan visual yang bagus, terus kemampuan mungkin juga mungkin meskipun tidak terlalu besar, kemampuan menghitung peluang dan mungkin juga kemampuan tadi bodily kinesthetic. Jadi kemampuan menguasai tubuhnya. Nah, itu namanya kecerdasan body ya, kecerdasan tubuh ya. Nah, itu. Nah, itu kira-kira saya setuju dengan pendapatnya Koji dan saya menambahkan mungkin bisa jadi melengkapi lagi. Kalau teman-teman punya tambahan lagi biar pendapat kita saling melengkapi dan mungkin bisa menjadi input yang baik buat federasi atau buat tim pelatih. Demikian dari saya untuk Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola kali ini. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di Kata Rudi Cahyo yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.